Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di program Hot Economy. Namun sebelum melanjutkan perbincangan sore hari ini, rekan Poppy Cedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk memperketat penggunaan anggaran. Jokowi melarang adanya penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas hingga rapat untuk sementara waktu. Dan menurut Presiden, anggaran yang bisa ditahan penggunaannya itu akan lebih baik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong perekonomian masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro dan juga usaha kecil. Kita lihat bagaimana realisasi belanja pemerintah pusat APBN 2019 berikut ini. Ini dia, ini adalah realisasi belanja pemerintah pusat, di mana belanja pemerintah pusat berdasarkan APBN 2019 ini terdiri dari belanja pegawai, barang, kemudian belanja modal, lalu juga ada pembayaran bunga utang. Anda bisa lihat di sini anggarannya, angkanya seperti apa. Dan kalau dilihat realisasinya juga agak berbeda dari APBN 2019. Ini persentase pencapaiannya untuk belanja pegawai 98,5%, lalu belanja barang 96,74% dan belanja modal 95,55%, serta pembayaran bunga utang 99,88%. Lalu kita lihat selanjutnya, ini adalah belanja pemerintah pusat masih dari subsidi APBN 2019 Rp224,32 triliun, sementara realisasinya Rp201,83 triliun. Capaiannya kurang lebih 89,98, belanja hibah 1,94, sementara realisasinya 6,47 dan 6,47 triliun rupiah maksud kami, belanja bantuan sosial 102 triliun rupiah, sementara realisasinya 113,08 triliun rupiah dan belanja lain-lainnya ini sekitar 114 triliun rupiah dan realisasinya 11,25 triliun rupiah atau capaiannya sekitar 9,87%. Lalu kita lihat realisasi APBN 2019. Ini dia belanja pemerintah pusat sekitar 1.634 triliun dan realisasinya adalah 1.498 triliun rupiah dan ini adalah persentase terhadap APBN-nya sekitar 91,7%. Sementara untuk belanja kementerian dan lembaga, ini APBN-nya 855,4 triliun rupiah, sementara realisasinya 876,4 triliun rupiah. Belanja non-kementerian atau lembaga 778,9 triliun rupiah, dan realisasinya adalah 622,6 triliun rupiah. Transfer ke daerah dan juga dana desa sebesar 826,8 triliun rupiah untuk APBN-nya, sementara realisasinya 811,3 triliun rupiah. Transfer ke daerah sekitar 756,8 triliun dan realisasinya adalah 741 triliun rupiah. Dana desa 70 triliun, realisasinya 69,8 triliun rupiah. Artinya capaiannya adalah sekitar 99,7%. Ini hampir 100%. Pembiayaan anggaran 296 triliun rupiah, sementara realisasinya adalah 399,5 triliun rupiah. Sementara PDB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku, kalau kita lihat perbandingannya dari tahun 2017, ini 3.877.000, kemudian 2018 3.927.000 dan 2019 4.174. Jadi semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Struktur PDB tahun 2019 menurut pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, kita tahu bahwa kue terbanyak ada pada konsumsi sekitar 56,62%, PMTB 32,33%, ekspornya berada di angka 18,41%, dan konsumsi pemerintah sekitar 8,75%, konsumsi LNPRT 1,3%, dan juga impornya minus 18,40%. Lalu ini adalah PDB per kapita Indonesia per tahunnya ya. Kalau dilihat ini trennya meningkat dari tahun 2013 menuju ke 2019 begitu, dari 9,8 lalu 2019 berada di angka 11,3 juta rupiah. Lalu untuk penyebaran virus corona Indonesia, ini adalah penyebaran virus corona di Indonesia yang kami himpun dari Johns Hopkins per hari ini di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi total positif yang sudah terdeteksi di Indonesia adalah 134 kasus begitu ya. Lalu yang sembuh 8 dan total meninggal adalah 5 kasus.
Demikian Andra, informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Popi untuk data-data yang sudah disampaikan tadi dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.